Selamat pagi adik-adik. Ya, kakak harap adik-adik pada pagi hari ini tetap semangat dalam keadaan sehat, walafiat, selalu ceria, selalu gembira. Nah, kembali lagi kita ke Pia RPD secara online. Adik-adik sudah siap? Ajak mama dan papa untuk menemani adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak dengan yel-yel kita? Wah, hebat! Adik-adik masih ingat. Oke, kita lakukan dengan penuh semangat. Pia RPD nomor 1. Yes, yes, yes. Oke. Nah, adik-adik tahu enggak? Hari Minggu ini adalah hari apa? Ayo coba siapa yang tahu? Ya, benar. Hari Minggu ini kita memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di mana kita diajak untuk menerima sakramen Ekaristi, di mana sakramen Ekaristi adalah pokok utama bagi kita umat Katolik. Nah, untuk penjelasannya berikutnya nanti bisa setelah kita belajar dari kitab suci. Sekarang, untuk memulai Pia Online ini, kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Kita pejamkan mata, kita senandungkan lagu Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah ini, atas udara yang sejuk, matahari yang bersinar. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami nafas kehidupan di setiap harinya. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami di dalam Pia Online ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya firman-Mu selalu memberikan kami terang dan jalan bagi hidup kami. Dan jadikanlah kami anak-anak terang dan garam dunia yang selalu membawa berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, senang banget nih kita bisa ketemu lagi. Oh ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas sekolah minggu, yuk semuanya kita memuji Tuhan bersama-sama. Untuk lagu yang pertama ini judulnya Kasih Yesus. Kalian pasti udah tahu kan lagunya? Nah, mari kita berdiri dulu yuk. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Nah, gimana adik-adik? Masih pada semangat gak nih? Kalau kalian masih semangat, yuk kita pujikan lagu yang kedua. Judulnya Yesus Pokok. Kalian tahu lagunya kan? Oke, semuanya tetap berdiri ya. 1, 2, 3. Kita
Nah adik-adik, ini adalah lagu terakhir, judulnya Saya Laskar Kristus. Kalian tahu kan lagunya? Tetap bagi berdiri ya. Yuk sekarang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, gimana adik-adik? Tetap semangat ya untuk kegiatan sekolah minggu selanjutnya. Sekarang kalian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mulai membaca kitab suci. Halo adik-adik, kembali bersama Kak Ririn. Pada pagi hari ini, adik-adik dari awal tadi sudah berdoa bersama, memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Nah, sekarang saatnya kita membaca kitab suci. Sudah siap? Apakah kitab sucinya sudah di tangan adik-adik? Kalau sudah, yuk kita buka Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Kak Ririn ulangi lagi ya. Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Mari kita mulai belajar dan membaca Injil secara bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sudah membaca kitab suci bersama Kak Ririn. Dan hari ini, bacaan ini akan dijelaskan dan diperkuat oleh Bu Helen. Sesuai tema kita pada pagi hari ini, yaitu perayaan tubuh dan darah Kristus. Kita lanjut yuk ke Bu Helen. Halo anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dalam Biak Online. Hari ini Minggu 14 Juni 2020. Kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kalau adik-adik masih ingat, kemarin minggu lalu kita merayakan apa ya? Pesta Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita sudah membaca kitab suci yang tadi dibacakan oleh Kak Ririn. Diambil dari Injil karangan siapa ya anak-anak? Injil karangan Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Masih ingat anak-anak tentang apa ya? Coba ada yang bisa menjawab. Tentang Yesus, Sang Roti Kehidupan. Anak-anak, sehari anak-anak makan berapa kali ya? 1 kali? Oh, 3 kali. Apa gunanya ya kita makan? Apa gunanya untuk tubuh kita? Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa kenyang. Itu adik-adik yang lain coba jawab. Supaya kita tidak kelaparan. Apa yang terjadi anak-anak apabila kita kurang makan? Mungkin ada yang bisa jawab. Coba tanya Bapak Mama. Kalau kita kurang makan, akibatnya tubuh kita ini tidak sehat.
mudah sakit, apalagi mungkin badannya kurus, badannya lemes. Kalau tertiup angin, mungkin bisa sempoyongan. Di masa pandemi ini, kita diharapkan untuk makan yang kenyang, supaya tubuh kita ini sehat. Apakah ada makanan yang membuat tubuh kita tidak sehat, anak-anak? Ada. Seperti apa itu makanan yang membuat tubuh kita tidak sehat? Makan kerupuk yang banyak sampai batuk-batuk. Minum es sampai batuk-batuk. Itu jajan-jajanan yang di pasar itu yang mengandung pewarna buatan, yang mengandung zat kimia, yang mengandung banyak pengawet, yang mengandung banyak micin. Nah, itu makanan yang tidak sehat. Jadi kesimpulannya apa dari makanan yang kita makan? Kalau kita makan makanan yang sehat, maka tubuh kita juga akan berkembang, bertumbuh dengan sehat. Kalau tubuh kita itu sehat, kita harapkan juga pikiran kita juga sehat. Rohani kita juga sehat. Ada istilah apa itu? Mens sana in corpore sano. Ayo yang sudah besar ini jawab. Atau tanya bapak ibunya. Artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau lihat dari kitab suci, pengajaran Yesus. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah roti. Roti yang hidup, makanan yang kita makan. Supaya apa? Selain supaya kita sehat, tetapi makanan ini juga, roti hidup Yesus ini juga memberikan kehidupan untuk kita. Apakah kehidupan di dunia ini saja? Tidak. Sampai kehidupan kekal di surga. Apa adik-adik manfaat dari ajaran Yesus ini? Yesus menjamin kesejahteraan hidup kita. Yesus memberi kita makanan jasmani. Yesus memberkati Bapak Ibu bekerja, menghasilkan uang, dan uang itu digunakan untuk membeli makanan supaya kita hidup. Nah, apakah dalam hidup Yesus, Yesus juga membuat roti? Tidak, tetapi Yesus menggandakan roti. Kok bisa? Yesus tahu apa kebutuhan dari murid-muridnya. Waktu itu terjadi di mana ya? Di bukit. Banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus dan mereka lapar. Yesus tahu apa yang mereka perlukan. Kalau lapar butuh apa anak-anak? Butuh makan. Kalau haus butuh apa anak-anak? Butuh minum. Maka Yesus juga menggandakan roti. Berapa roti? Ada yang tahu? 5 roti dan berapa ikan? 2 ikan. Untuk berapa orang yang makan? 5.000 orang, laki-laki tok. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Artinya apa anak-anak? Bahwa Yesus juga tahu apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Yesus menyediakan makanan yang membuat kita kenyang, yang membuat kita sehat. Dan hari ini Yesus mengajarkan kita, mau menunjukkan bahwa Yesus itu makanan yang memberi hidup. Tubuh Yesus itu menjadi makanan. Darah Yesus itu menjadi minuman. Dalam bacaan tadi dikatakan, ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jadi Yesus itu adalah roti makanan yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi anak-anak rindu ndak makan roti, makan hosti, terima hosti? Ya pasti rindu. Nah, hari ini biasanya hari yang paling dirindukan oleh anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku sendiri yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa artinya anak-anak? Tubuh Yesus yang kita terima itu membuat kita itu kuat untuk hidup di dunia ini. Artinya apa? Kita makan Yesus. Yesus masuk ke dalam hati kita supaya membuat kita ini bisa hidup dengan baik selama di dunia ini, menjadi pengikut Kristus, hidup seperti Kristus yang hidup, supaya kita tidak ngawur, tidak jalan sesuka hati. Tetapi karena Yesus ada di dalam hati kita, maka Yesus akan mengarahkan jalan hidup kita ini. Kalau kita tetap mencintai Yesus. Nah, anak-anak, di ayat 52 dikatakan, orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Puji Tuhan, anak-anak. Anak-anak rindu untuk menyambut tubuh Kristus. Nah, ini dia yang perlu kita lihat. Kita perlu memiliki apa supaya kita bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Yesus mengatakan, makan dagingku dan minum darahku. Yesus menjamin kita akan hidup kekal. Bukan hanya di dunia ini, sampai dengan kita masuk surga. Dan satu jaminan yang paling luar biasa adalah kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan tubuh jasmani yang mulia. Tubuh jasmani yang baru. Anak-anakku yang terkasih, kapan ya dan di mana kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus? Dalam perayaan Ekaristi. Kita tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus di luar Ekaristi. Nanti kita akan belajar secara khusus tentang sakramen Ekaristi. Tapi kita melihat dulu, apa toh buah-buah komuni suci dalam perayaan Ekaristi? Yang pertama, lewat perayaan Ekaristi, melalui komuni suci yang kita terima, kita menjadi satu dengan Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita menguduskan kita. Bukan hanya menguduskan jiwa rohani kita, tidak. Tapi juga menguduskan tubuh jasmani kita. Kita juga menerima komuni suci, kita akan menjadi serupa dengan Allah. Seperti Allah. Allah itu seperti apa? Baik, suci, kudus, mulia. Kita juga akan memperoleh keselamatan dengan menerima komuni suci. Kita juga mengucap syukur atas kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, makna dari komuni suci dalam Ekaristi, artinya kita siap diutus.
Kita siap diperintah oleh Tuhan seperti bacaan pelajaran-pelajaran yang lalu untuk mewartakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Anak-anakku yang terkasih, apa tuh syaratnya kita bisa menerima komuni suci? Kita bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Yang pertama, tidak boleh berdosa. Oleh karena itu, setiap orang yang akan menerima komuni pertama, dia harus mengaku dosa. Besok adik-adik juga sebelum komuni pertama ada pelajaran khusus untuk persiapan komuni pertama. Dan akan mengaku dosa menerima sakramen tobat. Dan yang bisa komuni pertama ini adalah mereka yang sudah cukup umur. Kelas 4 SD ke atas. Yang sudah bisa mengerti dan percaya bahwa di dalam Hosti Kudus itu hadir Yesus sendiri. Setiap orang yang mau menerima komuni suci dalam perayaan Ekaristi juga, dia harus puasa 1 jam sebelum terima komuni. Baik puasa jasmani, tidak makan dan minum, terutama puasa rohani, puasa batin. Artinya tidak berbuat dosa dengan pikiran dan perbuatan. Adik-adik yang terkasih, hari ini pelajaran ini kita akhiri. Mari Yesus mau hadir di dalam hati kita karena tubuh Kristus itu menguatkan kita, menyelamatkan kita. Darah Kristus itu menyucikan kita. Mari kita selalu menyediakan hati kita supaya pantas menerima tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan. Dalam perayaan Ekaristi, hosti roti itu berubah dalam konsekrasi dalam perayaan Ekaristi menjadi tubuh Kristus. Bukan lambang tubuh Kristus, tetapi hosti itu adalah tubuh Kristus. Dan anggur itu berubah menjadi darah Kristus. Kita selalu percaya kalau terima komuni, tubuh Kristus, kita jawab, amin. Saya percaya bahwa hosti itu adalah Kristus sendiri. Dan darah Kristus itu juga adalah Kristus sendiri. Mari kita dengan penuh hormat merayakan Ekaristi di mana Yesus sendiri hadir dan menguduskan kita. Yesus berjumpa dengan kita kalau kita mau membuka hati untuk Yesus. Semoga Tuhan memberkati anak-anak sekalian hari ini dan untuk seterusnya. Sampai minggu berikutnya kita ketemu lagi. Tuhan berkati. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Tadi sudah belajar bersama dan mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kakak tanya, hari ini hari raya apa? Sudah tahu? Pintar, hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus. Itu untuk aktivitas hari ini, Kak Andi akan membuat roti dan juga piala. Untuk bahan yang harus disiapkan, yang pertama yaitu kertas buffalo. 2 kertas buffalo ya, satu warna putih, satunya warnanya terserah adik. Oke, yang kedua yaitu spidol. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada gelas. Yang kelima ada lem. Yang keenam ada gunting. Dan yang terakhir ada pensil warna. Oke. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ambil kertas buffalo yang berwarna, kita lipat menjadi 2 bagian ya, seperti ini. Ya, kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian
yang kedua, kita buat pola roti menggunakan gelas. Ya, pakai spidol, melingkar seperti ini kita buat pola roti. Kemudian kita gambar piala di sini. Ya, nanti kakak tunjukkan gambarnya ya. Dan jangan lupa di tengah-tengah piala itu kita kasih tanda salib menggunakan penggaris ya, supaya lurus seperti ini. Ya, nanti jadinya seperti ini. Ya, ini rotinya, kemudian ini piala, dan ini salibnya. Bisa kan? Kemudian pialanya kita warnai ya, menggunakan warna kuning. Kita warnai di sini. Ya, sampai merata. Setelah kita warnai, ya, kemudian roti dan piala ini kita gunting ya. Kita gunting ya. Setelah kita gunting, kita tempel di kertas buffalo satunya. Nanti jadinya seperti ini. Ya, ini untuk roti dan ini untuk pialanya. Kelihatan kan? Jangan lupa adik-adik tambahi untuk tulisan hari raya tubuh dan darah Kristus yang ini ya. Seperti ini, sesuai tema kita hari ini. Oke. Ada yang tahu untuk roti dan piala ini maknanya apa? Roti yaitu melambangkan tubuh Kristus. Dan piala yang berisi anggur melambangkan darah Kristus. Sudah mengerti ya? Nah, untuk ayat hafalannya kita bisa tulis di belakang sini. Injilnya, Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Seperti ini ya. Ya, untuk ayat hafalannya jangan lupa dibacakan di depan mama papa ya. Pintar. Udah deh, sudah jadi. Kita bisa taruh di meja hasil karya kita. Mudah kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Gimana? Biaknya seru nggak? Menyenangkan nggak? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri biak pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita tutup dengan doa. Karena tadi di awal sudah dibuka dengan doa, maka kita juga akan menutupnya dengan doa. Sudah siap? Kita siapkan hati, tangannya di dada, dan kita pejamkan mata untuk menutup doa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau menyertai kami dalam biak online pada pagi hari ini. Kami boleh bergembira, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dan yang terpenting adalah kami mengetahui apa itu makna perayaan tubuh dan darah Yesus. Ya Bapa, kami pun merindukan kelak menerima tubuh dan darah Kristus, yang kami yakin bahwa kami akan menerimanya ketika usia dan iman kami cukup. Bapa,
Kini kami akan mengakhiri biak online pada pagi hari ini. Sertailah kami, jagalah kami, agar apa yang kami terima pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat membuat kami semakin mencintai Engkau. Bapa, doa-doa ini kami satukan dan kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sudah lengkap semuanya. Kita telah melalui biak online pada pagi hari ini. Mulai dari pembukaan, menyanyikan puji-pujian, mendengarkan dan membaca sabda Tuhan, lalu mendengarkan renungan, dan kita telah menutupnya dengan doa penutup. Maka, biak online pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa ya, adik-adik selalu rajin mengikuti biak online pada minggu-minggu selanjutnya, supaya iman adik-adik semakin kuat, cinta adik-adik semakin kuat, dan kita semua akan selalu saling merindukan. Oke, sekian dari Kak Ririn dan kakak-kakak semua pembina biak dari RPD. Sampai jumpa.